dalam keheningan perenungan diarani heneng henung hening. Heneng kita merenung, diam, heneng baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Ya kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu nih yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya magic biniu, aura, jiwa itu aura, nah, aura itu ya cahaya gitu mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang menjadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus magiku hijau, biru, ungu, anu, nila, ungu, putih kan ngono mas. Nah makanya kan ada level-levelnya. Mas ya ini terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas ini bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Makanya kan yang namanya meditasi itu ketenangan yang gini, ya kan gini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Ya kan. Nah, kalau nggak tenang kan gini ya. Analoginya seperti itu. Ya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, ya akhirnya ibarat ini batu ditumpuk-tumpuk itu seimbang. Jadi untuk menatik yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh mas, timbangan loh mas, keadilan, ya kan. Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah wis adil kan tentrem loh mas. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi jenar yo engson kang jumeneng ana ya Gusti engkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita kan. Tapi kita rasakan keberadaan Tuhan. Nah, gitu. Dengan cara apa? Kita mengenal jati diri kita sendiri. Bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan. Tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya. Karena apa? Sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia. Ya kan? Makanya usahake sifat yang jamu kan si seneng ngumbar angkara murka, padha ninggalake roh sejati ini kan ngono. Mung butuh nuruti karep. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu. Pesan saya sih kita lebih eling lan waspada ya kan. Dibilang eling lan waspada itu kan eling karo pangucape ya kan. Eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan, eling dengan apa yang kita rasakan ya kan. Kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Jadi harus sifat Tuhan itu include di dalam diri kita. Jadi segala kehidupan sehari-hari, dari perilaku kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih kan gitu. Karena ini yang dibilang masa penyaringan.
biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar. Bencana besar pasti akan terjadi itu. Nah, untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap, kan gitu loh. Jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin. Ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi, kan gitu. Kalau kita, ya saya bilang tadi, henung hening, ya kan, diam merenung kemudian hening. Nah, merenung itu apa? Diam itu kan di dalam sebuah ketenangan, di dalam keheningan gitu kan. Terus henung, kita merenungi, sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri, membuat kita itu semakin mengerti, ya mengerti dengan kondisi kita, mengerti dengan perasaan kita, mengerti dengan apa yang kita berikan, mengerti perilaku kita, ya kan. Akhirnya apa? Di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari, biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti. Karena peradaban besok itu ya namanya zaman kesucian, zaman kedamaian, dan gitu. Suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih. Kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual, mau ajaran ini ajaran itu, kalau kita nggak bisa menerapkan kasih, ya percuma. Karena Tuhan, yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta, bahkan dunia global semesta ini, dari makro sampai mikro, itu kuncinya adalah kasih gitu. Karena apa ya, itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat pemelihara. Ya apa yang kita pelihara pikiran kita dengan baik, pelihara rasa kita dengan baik, pelihara perilaku kita. Kalau kita sudah memelihara itu, kita sama aja memelihara diri kita. Nah, ketika kita memelihara diri kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini, mewakili gitu kan, dari diri kita sendiri. Dan itu harus bisa, kalau ini semua terjadi secara global, dari semua orang yang di muka bumi ini mempunyai sifat seperti itu, maka akan tercipta kedamaian. Tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya, ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian. Ya akhirnya apa? Jantraning jagat, jantra itu kan jangka, jagat mesti ya akan bekerja ya alam. Itu tadi yang namanya global, yaitu tadi megatrust itu sifatnya pembersihan. Karena air samudra itu sifatnya neutron, jadi penetralisir. Makanya kalau mawas diri, kita punya jerawat nih, kalau kita nggak nengok kaca kan nggak bisa toh mas. Jerawat itu bentuknya kayak apa sih, gedenya berapa. Makanya kan harus bercermin diri biar kita mengetahui diri kita kan. Itu mawas diri. Kalau kita sudah bisa melatih mawas diri itu, nanti akhirnya kita ketemu sedulur kita sejati yang diarani mulat sariro. Mulat itu artinya melihat. Sariro diri kita sendiri. Kita sudah melihat diri kita, perwujudan diri kita sendiri. Ya artinya manunggal ini. Tuh. Berarti intinya gini mas, orang itu kalau sudah mengenal sedulur gaib yang ada pada diri manusia, berarti sudah menunggal dengan Tuhan. Ya pasti jati diri, jadi sudah merasakan keberadaan Tuhan itu di dalam diri kita. Oh ini loh, karena gini, di dalam tubuh manusia itu ada fisik dan non fisik. Nah itu wujudnya sama, tidak ada manusia, tidak hanya manusia, bumi ini juga punya non fisiknya. Jadi ibaratnya itu yang satu fisik dan satu non fisik. Bumi ini juga ada non fisiknya, wujudnya kayak bumi kan ngono Mas. Jadi semua partikel Tuhan itu ada non fisik dan ada fisiknya. Nah itu kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah memahami diri kita, ini toh keberadaan Tuhan itu seperti ini kan gitu.
Jadi mengenal kriteria Tuhan itu loh. Akhirnya kita bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita, ucapan kita, rasa kita, itu pikiran kita kan. Ya, makanya kan untuk ketika kita ingin belajar spiritualitas, hasil akhirnya adalah kasih. Punya perilaku dengan kasih sayang, ya kan. Ucapan harus dilandasi kasih sayang, pikiran harus dilandasi kasih sayang, rasa juga dilandasi inner beauty atau kasih sayang. Itu teman. Kalau sudah gitu, misalkan di dunia ini sudah bisa menerapkan itu, ya mesti damai teman. Yaitu yang namanya yang diartikan budi pekerti itu. Karena orang Jawa itu lebih makanya kan level kualitas diri itu ya, kalau orang bisa menelipkan 5 itu, ya selesai. Orang akan mengenal. Pertama, tidak nanding sariro. Kedua, tidak ngukur sariro. Ketiga, tepo sariro, lebih bisa memahami yang lain, entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia, atau semua ciptaan alam semesta, apa bagian dari alam semesta. Terus mawas diri, kita lebih menganalisa yang ada di dalam diri kita, ya kan. Terus saya bisa menganalisa ngulat sariro, cahaya kita sendiri yang merupakan pengejawantahan dari cahaya Tuhan.